Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fana itu bisa kita bagi. Ada 4 bagian. Fana pada af'al atau perbuatan-perbuatan Allah, sampai merasakan bahwa tidak ada satu perbuatan pun di alam raya maya pada ini selain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fana fi asma, tidak ada satu nama pun totalitas selain daripada nama Allah. Kemudian fana fi sifat, tidak ada segala sesuatu yang berkuasa, kehendak dan sebagainya sampai hidup, itu adalah pada hakikatnya Allah saja yang hidup. Berarti juga tidak ada yang kuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang berilmu, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkata-kata, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kemudian fana pada zat Allah. Hilanglah rasa-rasa perasaan pandangan kita, hilang wujud kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang melihat makhluk tidak punya perbuatan pada mereka, maka sesungguhnya itulah orang-orang yang benar. Dan barang siapa yang melihat yang tidak makhluk yang barang siapa melihat makhluk yang tidak ada hidup padanya, maka itu pandangan yang keliru. Sebenarnya makhluk itu pada hakikatnya tidak ada ketika sudah sampai pada titik yang dituju, titik puncak keilmuan ma'rifatullah. Apabila kita sudah menjalani perkara-perkara ini tadi, tauhidul af'al, asma, sifat, wazat, maka fana namanya. Kemudian selanjut daripada makom fana, selanjutnya adalah makom bako. Adalah fana secara terus-menerus 24 jam, sadar tidak pernah lupa kepada Allah. Sadar berterus-terusan. Maka hadirin kalau Allah Subhanahu wa taala, apa itu fana? Itu kedudukannya pada la maujudun mihaqqil Allah, itu kedudukan daripada ilmu hakikat. Kemudian ilmu tasawuf juga itu penting untuk jalan atau kendaraan bagi salik atau penuntut ilmu, perjalanan spiritual dengan mempelajari ilmu-ilmu tasawuf. Jadi ilmu-ilmu tasawuf ini jugalah yang menata adab dan akhlak pada diri kita. Kemudian tempatkanlah sesuai dengan tempatnya. Tempatkan sesuai dengan tempat kedudukannya. Maka itu tadi tauhidul af'al. Pandanglah dengan i'tikad yang putus. Pandanglah dengan isbatul yakin, kamalul yakin, bahwa segala perbuatan yang terlihat ataupun tidak terlihat itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Baik dalam diri kita sendiri, dari diri kita sendiri, kelihatannya kita ya, ataupun makhluk atau semuanya, itu adalah perbuatan-perbuatan Allah. Kesemuanya apapun perbuatan-perbuatan Allah. Ini dalam pandangan tauhid. Memang itu perbuatan Allah, baik itu yang kelihatannya menurut kita baik ataupun buruk. Itu segala hakikatnya perbuatan itu adalah Allah. Memang dalam pandangan syariat dilakukan oleh hewan, makhluk, manusia dan sebagainya. Akan tetapi dalam pandangan tauhid, kalau diteliti dengan cermat, dengan teguh keyakinan, dengan tinjauan daripada qalbu basiro, dengan seksama, memang makhluk itu lemah, dhaif, hina, tak punya daya apa-apa sama sekali. Tidak punya sifat sama sekali, kecuali sifat-sifat bodoh, sifat mustahil bagi Allah itu. Sehingga sifat berbuat itu, perbuatan itu tidak akan ada kalau tidak ada sifat-sifat yang ma'aninya Allah, sifat-sifat kudrahnya, iradahnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah. Sedangkan semua sifat itu adalah kepunyaan milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan milik manusia, bukan milik makhluk, bukan. Jadi segala perbuatan yang ada dalam alam ini semuanya itu perbuatan majazi belaka. Perbuatan makhluk-makhluk ini perbuatan majazi, hanya bayangan. Itu adalah mazhar perbuatan Allah kepada alam semesta dan seluruh isinya. Allah Ta'ala menyandarkan perbuatannya kepada kita semua. Ini pandangan syariat ya kita ya, supaya itu tanda kasih sayangnya, supaya kita punya titik
untuk mengenal perbuatan-perbuatan Allah dan zat Allah, wujud Allah, asma Allah. Di situ juga ujian, apakah kita sanggup memandang perbuatan-perbuatan Allah? Sanggupkah kita, ataukah kita tidak melihat perbuatan-perbuatan itu dengan tembus dengan seksama? Ataukah kita buta, mata kita buta, hati kita buta, tidak menyaksikan daripada perbuatan-perbuatan Allah? Maka dengan kaum-kaum sufi yang orang-orang toriko, orang-orang yang bertasawuf dengan ma'rifat, itu tetap ada ikhtiar. Tetap ada ikhtiar, tapi ikhtiarnya dengan kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wajib bagi hamba mengiktikadkan segala perbuatan dan ikhtiar hanya sekali-kali, tidak memberi bekas sekalian pun. Itu adalah ikhtiarnya juga Allah Ta'ala. Memang Allah menjadikan ikhtiar, Allah menciptakan ikhtiar, tapi ikhtiarnya hamba itu bukanlah ikhtiar kita sadari itu. Kalau kapan-kapan tidak disadari, maka itulah keliru paham kita, kesyirikan paham kita. Mustahil ada wujud gerak dan perbuatan tanpa ada wujud hakiki itu. Sementara ini adalah wujud bayangan. Tempat mazhur untuk menzohirkan perbuatan-perbuatan Allah adalah alam semesta dan seluruhnya. Maka itulah sebabnya dipandang ada perbuatan-perbuatan makhluk pada syariat, akan tetapi pandangan-pandangan hakiki sebenar-benarnya tidak ada perbuatan makhluk. Tapi kalau kita masih merasa masih ada perbuatan-perbuatan makhluk dalam pandangan batin kita, maka kita masih jauh lagi. Nah, maka di dalam surat As-Saffat 96, wallahu khalaqakum wallahu ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka Allah yang menjadikan kamu dengan segala perbuatan kamu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam firman-firman kalam-kalamnya Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Nah, itu jelas-jelas. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Maka sebenar-benarnya bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Bukan engkau yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh mereka. Ini dalam pandangan batin tauhid. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan-kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan-kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu kan ada di dalam Al-Qur'an itu. Surat Ar-Rum dan surah-surah yang lain banyak. Jadi untuk memantapkan pandangan kita selalu melatih diri dengan tidak bosan-bosannya mensyuhudkan perbuatan af'al-af'al Allah. Hendaklah dengan hidup ini kita hanya melihat yang tersirat. Kita hanya melihat yang tersirat, bukan hanya tersurat saja. Jadi biar saja mata melihat perbuatan-perbuatan si A, si B, si C, tapi dalam pandangan basirah itu semua adalah af'al Allah. Itu semua perbuatan-perbuatan Allah. Meskipun apapun, suara-suara burung kah didengar, inikah yang didengar, motor kah dan sebagainya, tapi dalam pandangan basirah, itu adalah kalam-kalam Allah. Apapun itu, bunyi-bunyinya apapun itu sebenarnya hanya wujud-wujud majaz. Apapun yang kita lihat yang berbentuk, yang berupa, yang berasa-rasa itu wujud-wujud majazi, bukan wujud hakiki. Tapi yang wujud majazi ini adalah bayang-bayang. Bayang-bayang ini tidak pernah pisah, tidak mungkin berpisah dengan yang punya bayang. Tidak mungkin bergerak bayang-bayang kalau tidak bergerak yang punya bayang. Jadi kesimpulannya tiada yang hidup, tiada yang tahu, tiada yang kuasa, tiada yang berkehendak, tiada yang berkata-kata, tiada yang melihat pada hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zohir sifat ini kepada makhluk adalah tempat memandang sifat-sifat Allah yang zohir pada makhluk itu. Jadi bayang-bayang sifat Tuhan kepada makhluk-makhluk itu.
Seperti contoh wujud-wujud kita adalah bayang-bayang daripada wujud daripada hakikinya, yaitu Nur Muhammad. Maka yang bayang-bayang dengan yang punya bayang-bayang tidak mungkin pisah. Mustahil juga dikatakan bayang-bayang itu lain. Lain maksudnya itu datang dengan sendirinya dengan bayang-bayang itu tanpa wujud bayang-bayang itu. Tidak. Bayang-bayang itu tidak akan datang sendiri. Kalau tidak ada wujud hakiki, tidak mungkin ada bayang-bayang. Jadi dia juga, cuma jangan katakan bayang-bayang itu adalah yang punya bayang. Salah. Jadi memang pandangan hakikat begitu, pandangan tauhid begitu. Cuma jangan diucapkan. Jangan diucapkan. Karena apa? Kenapa tidak diucapkan? Kedudukan syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Kedudukan syariat itu pada kenyataan, pada tubuh. Tubuh, tahukah tubuh? Jasad. Kedudukan thariqah ilmu hati. Disinilah hati ini tempatnya hawa nafsu, gelisah dan sebagainya, marah, dengki dan sebagainya. Kemudian ilmu hakikat tempatnya di mana? Di rasa, di ruh, di nyawa. Kemudian ilmu ma'rifat tempatnya di sir. Nah, ilmu ma'rifat di sir, di rahasia, artinya jangan kau kalam-kalamkan itu. Nah, kecuali untuk belajar saja. Jangan kau pakai dengan perdebatan-perdebatan yang tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian ilmu hakikat. Ilmu hakikat letaknya di mana? Di rasa, di ruh, di nyawa itu. Ilmu thariqah, ilmu hati. Ilmu syariat di badan. Jadi sesuaikan gitu loh. Sesuaikan jasad-jasadnya, hatinya, kemudian ruhaninya. Kemudian apanya lagi? Sirnya, tubuh, hati, nyawa, rahasia, syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Jadi jangan ilmu ma'rifat ditaruh di syariat, ilmu syariat disimpan di ma'rifat, ilmu ini ditaruh di sini. Jangan kacau nanti, kacau balau. Tidak seperti. Bagaimana kita betul-betul pandangan itu betul-betul tidak ada lagi rasa-rasa tentang makhluk itu sendiri. Karena kalau kapan-kapan ada rasa tentang itu, kita itu berarti wujudu kazambun. Wujudu kazambun. Maka orang-orang yang merasa ada, orang-orang yang merasa wujud ini merasa dirinya ada, maka itu bisa dikatakan syirik khofi bil khofi. Atau kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena yang ada hanya Allah, kita ini diadakan. Beda antara ada dan diadakan. Beda loh. Jadi jangan sampai mengakui, merampok haknya Allah. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, segala yang ada di alam kabir, alam kecil, baik yang kecil, yang besar, baik yang nampak ataupun tidak nampak, itu semuanya tidak ada sebenarnya. Kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang diadakan itu pada hakikatnya memang tidak pernah ada. Hanyalah bayangan-bayangan semata, hanya khoyal-khoyal semata. Cuma kita selalu tertipu dengan itu. Selalu tertipu dengan dunia khoyal, perasaan, pikiran dan sebagainya. Banyak kita tertipu karena memang begitu itu. Maka bermula-mula makrifat itu atau mengenali daripada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan-pengenalan yang betul-betul seyakin-yakinnya, dengan sesempurna-sempurnanya, bahwa alam semesta ini tidak ada. Alam semesta ini tidak ada jikalau tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini seyakin-yakinnya alam semesta ini tidak ada daya baginya jika tidak didayakan oleh Allah. Ini bahasa-bahasa thariqah ya. Jadi alam semesta ini tidak ada kekuatan kalau tidak dikuatkan oleh Allah. Jadi meyakini bahwa alam semesta ini tidak bisa memberi manfaat kalau tidak diberi manfaat oleh Allah Ta'ala. Meyakini bahwa alam semesta ini tidak bisa memudorotkan kalau tidak dimudorotkan oleh Allah. Maka keyakinan-keyakinan itu akan membuahkan sifat-sifat yang terpuji dalam diri-diri kita. Karena apa? Kita sudah meyakini
sudah betul-betul mengetahui alam ini tidak ada, pada hakikatnya dia diadakan, tidak berdaya, membuat memberi petunjuk, memberi hidayah, memberi mudarat kalau tidak dimanfaatkan, kalau tidak dimudaratkan oleh Allah. Kalau itu yakin dalam pandangan hati, maka akan timbul sifat-sifat yang mulia dalam diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertipu dengan kesenangan-kesenangan yang menipu itu. Kesenangan-kesenangan dunia yang selalu datang menguji kita secara syariat dengan silih berganti. Kita tidak akan bisa ikhlas betul-betul kalau masih mengakui alam ini ada. Alam bisa memberi manfaat, alam semesta bisa memberi mudarat, alam semesta bisa diharapkan. Nah, kalau ada dalam pandangan sir begitu, demikian tidak akan ikhlas seumur hidup beribadah. Tidak akan ikhlas, tidak akan bisa. Kalau kita masih meyakini dalam sir hati ini ada alam ini berguna, alam ini memberi manfaat, alam ini memberi mudarat, masih ada dalam hati kita yang paling dalam, demikian tidak akan bisa ikhlas beribadah seumur hidup kita. Syirik bil khofi, khofi bil khofi. Kita bisa ikhlas itu kalau sudah meyakini alam semesta ini tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajalli, kenampakan, tidak akan bisa memberi manfaat mudarat selain daripada Allah. Tidak bisa memudaratkan apapun kalau tidak dimudaratkan oleh Allah. Nah, kalau sudah keyakinan demikian, maka itu yang disebut keyakinan yang ikhlas. Jadi kayak apa aja, bagaimana saja, siapapun kitabnya dipelajari, apapun gurunya seperti apapun, kalau masih meyakini alam semesta itu ada, memberi manfaat dan mudarat secara alam semesta itu sendiri, keyakinan yang itu, keyakinan dasar ini tidak dirubah, maka tidak bisa disebut ikhlas. Siapapun orangnya, mau dia bersorban 13 meter, mau janggutnya sampai tanah, mau kumisnya sampai atas, mau sorbannya, mau jubahnya mewah dan sebagainya, mau pondoknya 50 pondok pesantrennya, kalau dasar tauhid saja tidak beres, mengatakan, mengakui dalam hatinya bahwa alam semesta bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, inilah yang sangat keliru. Kalau kita mengakui walaupun sehari belajar ikhlas, insya Allah, tapi akui dulu, yakini betul-betul, isbatul yakin, alam itu tidak ada, diadakan aja, besok tidak akan ada lagi alam semesta itu. Jika Allah menghendaki besok ketika sudah masanya hancur alam semesta ini. Khoyal kok ini. Cuma jangan juga dibuang, karena ini juga kenampakan daripada wujudnya, bayangan atau cerminnya af'al Allah Subhanahu wa taala nampak kepada alam semesta itu. Nampak kepada tubuh ini, gerak dan diam tubuh. Jadi jangan dipisahkan juga. Jadi kalau orang-orang seperti ini, isbatul yakin seperti ini, maka dia itu beramal lagi tidak dengan hawa nafsu ananiyahnya, tidak dengan keakuan daripada dirinya. Jadi dia betul-betul berhakikat semata-mata. Maka ketika itu dia tidak beramal kecuali karena Allah. Maka nampaklah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, setiap hari kita mengakui itu. Berapa kali sehari kita mengakui? Mengakui sembahyang, solatku, ibadah-ibadahku, hidupku, matiku lillah, karena Allah. Tapi apa? Betulkah itu kita akui? Atau kita hanya menghayal? Solatku, ibadah-ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah lillah. Betulkah itu? Apa kita hanya di mulut? Itu tidak akan bisa kalau tidak merubah keyakinan-keyakinan yang dasar, yang selama ini alam semesta ini ada, ganti tidak ada kalau tidak diadakan oleh Allah. Alam semesta tidak bisa memberi apa-apa kalau tidak diberi Allah. Nah,
ini dirubah keyakinan seperti ini. Nah, inilah baru kebenaran pengakuan ikrarnya, barulah bujur, barulah benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, jadi seperti itu saudara-saudara. Jadi ya, mudah-mudahan bisa menambah daripada keyakinan kita, isbatul yakin. Tapi ini bukan hanya daripada teori-teori yang kita bicarakan di sini, teori-teori. Bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sholat, di dalam naik motor, di dalam bekerja, di dalam di kamar mandi, di dalam dimanapun, senantiasa diliputi oleh Maha Suci Maha Ruang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimana ketika sudah diliputi, berarti hancurlah semua perasaan-perasaan kita, tenggelam dalam lautan zatnya yang Maha Suci, zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sadarlah itu, sehingga zat itulah yang menyaksikan kepada Ahmad, kepada sifatnya. Ahmad bernampak kepada Nur Muhammad yang zohir itu. Jadi sempurna Allah Subhanahu Wa Taala dengan zatnya, sifatnya, asma'nya dan af'alnya. Jadi mungkin begitu saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.